النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 24 yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah yang baik dengan pohon yang baik, yang akarnya tetap kokoh dan cabangnya menjulang ke langit, yang ia memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya, dan Allah membuat permisalan kepada manusia agar mereka selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kalimah-kalimah yang baik itu Allah mengumpamakan sebagai pohon yang baik. Kalimah yang baik itu adalah la ilaha illallah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah olehmu orang-orang yang akan mati dengan la ilaha. Akan mati di sini bisa dipahamkan sebagaimana imannya sudah mulai redup gitu ya. Begitu imannya sudah mulai redup, kita zikirnya la ilaha illallah dibanyakin. Itu makanya Rasulullah SAW bersabda, jadidu imanakum, perbarui imanmu. Karena iman itu bisa bodol ya. Perbarui imanmu. Maka para sahabat bertanya, kaifan ujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana kami harus memperbarui iman kami ya Rasulullah. Pada saat itu para sahabat baru saja pulang dari suatu perangan yang sangat dahsyat. Dan Allah memberikan kemenangan, di mana disebutkan sangat dahsyat di sini karena pada saat itu musimnya musim paceklik, kemudian juga panas yang luar biasa. Sehingga kalau tidak pakai alas kaki, kakinya bisa terbakar. Bahkan diceritakan saking musim pacekliknya, di saat-saat makan jatah sahabat-sahabat Nabi ini diberi makan satu kurma untuk 3 orang. Nggak bisa membayangkan kita ya. Bagaimana satu kurma dimakan 3 orang. Karena ini mukjizat, maka mereka diberikan cukup oleh Allah. Artinya cukup kenyang, mengenyangkan meskipun hanya satu kurma untuk 3 orang. Bagaimana caranya kita tidak bisa membayangkan betapa sulitnya, beratnya pada saat itu para sahabat Nabi mengikuti perjuangan baginda Nabi SAW. Musuhnya dasar-dasar luar biasa, kemudian jumlahnya jauh lebih banyak, dan bagi pasukan-pasukan muslim dengan diberikan bekal makanan yang sangat terbatas tersebut. Namun Allah memberikan pertolongannya sehingga dengan keimanan yang kuat mereka mampu untuk melaksanakan tugas secara baik. Dan setelah peperangan itu selesai, mereka membawa kemenangannya. Artinya pasukan-pasukan Islam ini membawa kemenangan. Nah, setelah membawa kemenangan, alhamdulillah. Makanya kan mereka teriak-teriak minal aidin wal faizin. Nah, itu bahasa kami semuanya baru pulang dari peperangan dan Allah memberikan kemenangan bagi kita semuanya. Tapi baginda Nabi SAW, jajitu imanakum, perbarui iman kalian, perbarui iman kalian. Nah, maka para sahabat pun bertanya, wahai baginda Nabi, apakah kurang iman kami? Bukankah kita baru pulang dari peperangan yang demikian dahsyat, dengan musuh, dengan lawan yang tidak seimbang jumlahnya, kemudian juga kita Allah berikan makanan yang sangat terbatas, namun dengan pertolongan Allah bisa mengenyangkan kami. Harus bagaimana lagi kami semua memperbarui iman, wahai baginda Nabi? Rasulullah kemudian bersabda, bikathrati qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Oleh karena itu, bagi kita semuanya pun sama sekarang. Ketika kita iman kita sudah mulai lemah, gitu ya,
Kita zikirnya dibanyakin. Zikir kita dibanyakin ketika kita sudah mulai melemah iman kita. Dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Nah, dengan berzikir la ilaha illallah yang banyak, maka Allah akan memberikan keimanan yang semakin tebal, sehingga kita tetap berjuang dalam kondisi apapun. Kondisi lapar, kondisi kenyang, tetap berjuang. Berjuang di jalan Allah. Nah, oleh karena itu, baginda Nabi menyampaikan, roja'ana minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Pada saat para sahabat bersama baginda Rasulullah SAW pulang dari suatu peperangan yang besar itu, beliau menyampaikan ini perang yang kecil. Roja'ana minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru perang kecil dan musuh yang dahsyat terbesar ada di depan kita. Wahai baginda Nabi, musuh yang seperti apa lagi? Bukankah kita baru bersama-sama pulang dari peperangan yang demikian dahsyat, orang-orang kafirnya dengan jumlah yang lebih besar, jumlah yang lebih banyak. Nah, kita semuanya alhamdulillah mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga bisa memenangkan peperangan lagi. Kemudian harus bagaimana lagi? Kita memperbarui iman kita, gitu ya. Dan baginda Nabi pun menyampaikan bahwasanya musuh yang lebih dahsyat sudah ada di depan mata kita. Musuh mana lagi wahai baginda Nabi? Gitu. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa musuh terbesar kita itu adalah nafsu kita. Ya, karena tidak kelihatan nafsu itu dan setan nggak kelihatan, tetapi dahsyat luar biasa. Oleh karena itu perbarui iman kalian dengan memperbanyak bikathrati qauli la ilaha illallah. Dengan memperbanyak zikir kalimah la ilaha illallah untuk menebalkan, memperbarui iman kita. Begitu. Kemudian baginda Nabi bersabda supaya para sahabat yang belum talkinkan lakinu mautakum lailau, talkin kan orang yang akan mati, artinya redup cahaya keimanannya, maka ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah sehingga bisa kuat sekali, kuat lagi keimanannya. Jadi dengan berzikir la ilaha illallah itu kita memperbarui iman kita. Memperbarui iman kita. Kemudian menebalkan iman kita sehingga kita tetap berjuang di jalan Allah manakala kita dapatkan ujian-ujian yang besar dari Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sehingga di dalam surat Ibrahim ayat 24 tadi Allah berfirman, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah dengan pohon thayyibah yang akarnya tetap kokoh. Ini kalau ikhwan kita di Cilacap, Bapak Haji Sukun yang sehingga kita semuanya imannya bertambah-tambah dengan zikir la ilaha illallah yang sudah ditanamkan ke dalam jiwa raga kita, sudah ditalkinkan ke dalam jiwa raga kita, sehingga keimanan itu bertambah dan bertambah. Dalam kondisi apapun kita tetap bersama guru agung kita para sahabat Aus pada salah sirah
dan bersama para pasukan-pasukannya yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, untuk tetap berjuang di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Demikian, mohon maaf, akhirul qouli billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.